di dalam hidup ini, baik keadaanmu, baik keadaan Bapak Ibu dan juga saya di sini menurut Tuhan, bukan menurut pribadi kita masing-masing. Seperti saat ini, kalau Bapak Ibu melihat tentang keadaan di negara kita Indonesia, kalau Bapak Ibu sering berdoa bahwa negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di TV, di sosmed atau di HP di situ bagaimana di sana sini terjadi korupsi, terjadi pokoknya terjadi segala sesuatu yang dilakukan orang itu tak terbatas. Bahkan memakan duit rakyat itu sampai tidak puas-puasnya. Ya, katanya sampai triliunan entah berapa di situ sampai tidak puas-puasnya di situ. Jadi dan di situ mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu. Mulai dari pemimpin tertinggi sampai kepala desa, RT, RW dan sebagainya di situ semuanya terlibat. Jadi negara kita ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Nah, akan tetapi pada saat sore hari ini saya akan mengajak kepada kita untuk melihat tentang keadaan kita, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya ingin jujur mengajak kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat sore hari ini untuk jujur kepada dirinya sendiri. Saya tidak bertanya kepada Bapak Ibu betul nggak itu langsung harus jawab, tidak. Tetapi nanti Bapak Ibu jawab di dalam hati kita masing-masing. Apakah di dalam hati saya ini benar-benar sedang baik-baik saja? Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dan saya bisa untuk ngomong baik-baik saja kepada orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, apakah saya sedang baik-baik saja, padahal kita tidak baik-baik saja. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan tahu akan keadaan kita. Nah, karena itu supaya lebih jelasnya kita akan membaca firman Tuhan ya. Bapak Ibu sudah ketemu tentang supaya keadaanmu baik? Belum. Oh, belum. Oh, berarti belum tak kasih tahu ya. Oke. Kita buka di dalam kitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu sekalian. Di dalam kitab Ulangan Ulangan pasal 10, Bapak Ibu sekalian. Sudah ketemu? Sudah? Kalau sudah ketemu, oh ayat 12 dan 13. Aduh, saya dilihat tadi lupa sih. Ayat 12 dan 13 ya. Pasal 10. Ibu-ibu membaca ayat 12, bapak-bapak membaca ayat 13. 1, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ya, itu Bapak sekalian yang terakhir ya. Ayat 13 bagian terakhir, supaya baik keadaanmu. Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan di sini cukup amat sangat jelas. Supaya keadaan Bapak Ibu dan juga saya baik di pemandangan Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Nah, yang kita perbuat mulai dari ayat yang ke-12. Di situ jelas dikatakan Bapak sekalian ya, apa yang harus kita perbuat supaya keadaan kita itu baik. Kita tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan Bapak sekalian ya. Kalau Pak Dwi bisa bersandiwara sama Bu Dwi ya, atau Bu Dwi bisa bersandiwara sama Pak Dwi. Papi ini ternyata
mutreng lah, nah begitu bisa ya. Tapi kalau kita Bapak Ibu sekalian sama Tuhan itu tidak bisa bersandiwara. Artinya apa? Artinya karena Tuhan mengetahui siapa diri kita. Hati kita itu seperti apa Tuhan tahu. Di dalam kehidupan Bapak Ibu dan juga saya itu tidak bisa bersandiwara. Ketika di gereja itu luar biasa. Dia seperti kayak malaikat pun mungkin kalah. Tetapi ketika dia keluar dari gereja, ketika dia berada di rumah, dia tidak henti-hentinya selalu berkelahi sama suaminya. Dia selalu bertengkar, tidak ada damai, tidak ada sukacita di dalam keluarganya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjadikan bahan perenungan bagi Bapak Ibu dan saya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, di sini apa yang harus kita perbuat supaya baik keadaan kita? Firman Tuhan mengatakan, yaitu supaya kita itu, permintaan firman Tuhan, yaitu kita itu takut akan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Itu di dalam ayat 12. Tuhan menghendaki supaya kita itu takut akan Tuhan. Setiap orang Kristen yang benar-benar tulus dan takut akan Tuhan dengan sempurna di dalam hidupnya, dia akan memiliki suatu kehidupan yang baik. Ya, akan memiliki suatu kehidupan yang baik. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Banyak orang melakukan kejahatan, korupsi, pembunuhan dan sebagainya. Ya karena mereka tidak takut akan Tuhan. Karena dia tidak takut akan Tuhan, dia melakukan kejahatan apapun, dia tidak takut, dia tidak merasa bersalah. Jadi lulu gua. Nah, pada saat sore hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita memiliki suatu keadaan yang baik menurut Tuhan. Bukan menurut istri, menurut suami, menurut anak-anak, bahkan menurut tetangga, bukan, tetapi menurut Tuhan. Mari ya, Bapak Ibu sekalian, kita bergandengan tangan agar kita benar-benar memiliki suatu keadaan yang baik. Rahasianya, kita harus takut akan Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya, firman Tuhan selain takut akan Tuhan, yaitu kita harus hidup menurut jalan yang sudah Tuhan tentukan. Selain takut, kemudian kita harus jalan di jalan Tuhan atau di jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering sekali mendengarkannya, bahkan saya juga sering sekali mendengarkannya seperti yang dikatakan oleh Bapak Dwi, bahwa ketika kita berjalan di luar Tuhan, kita pasti akan tersesat. Ya, kita akan tersesat Bapak Ibu sekalian. Dan karena itu supaya keadaan kita baik, rohani kita baik, iman kita itu baik Bapak Ibu sekalian, kita harus berjalan di jalan Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah tentukan jalan yang harus kita lalui. Nah, kalau saya tanya mungkin Bapak Ibu, jalan Tuhan itu yang mana? Saya 100% bukan saya sombong, Bapak Ibu sekalian pasti sudah tahu. Tetapi kadang-kala kita, baik Bapak Ibu maupun saya, kita sebagai manusia yang punya keterbatasan, kadang-kala kita itu lebih cenderung lewat jalan sendiri. Karena jalan sendiri, jalan pilihan kita itu nyaman. Jalan yang kita lalui menurut hati kita itu enak. Ya Bapak Ibu sekalian, padahal ujungnya menuju, nah, ibu pinter, nanti gantian juga ya. Jadi ujungnya menuju kebinasaan. Kita semuanya tahu. Tapi itulah yang menjadikan resiko, menjadikan tantangan yang harus kita jalani, kita hadapi, dan kita harus keluar sebagai pemenang Bapak sekalian, agar keadaan kita itu benar-benar baik. Karena kalau keadaan Bapak Ibu dan juga saya itu baik di pemandangan Tuhan, kita menjadi orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kita baik menurut tetangga, aduh Bapak sekalian, itu belum tentu baik menurut Tuhan. Ya, dia begitu ya. Kalau baik menurut tetangga, baik menurut papi, baik menurut mami, itu belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi kalau baik menurut Tuhan, Bapak sekalian, hidup kita menjadi orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Melebihi apapun yang ada di dalam dunia. Bahkan harta miliaran bahkan triliunan yang ada di dalam dunia ini
tidak sebanding dengan satu orang yang berharga di mata Tuhan. Nah, kalau begitu nilainya berapa? Nilainya itu banyak sekali. Karena itu firman Tuhan katakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi ia kehilangan? Lah, jadi satu orang saja itu memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan semua. Tidak ada gunanya. Jadi triliun itu sudah nggak ada anunya Bapak sekalian, karena uang 1 triliun itu tidak bisa nyogok Tuhan supaya orang itu bisa masuk surga. Nggak bisa. Nah, kemudian selanjutnya Bapak sekalian ya, tapi mulai ngantuk nih. Selanjutnya, selain kita berjalan di jalan Tuhan, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu beribadah kepada Tuhan, yaitu beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu sekalian, ini simpel ya, tentang beribadah kepada Tuhan. Loh Pak Robert, saya ini kalau beribadah selalu kepada Tuhan, ya selalu kepada Tuhan, nggak pernah beribadah kepada yang lain. Saya pernah dengar, ini juga pernah disinggung sama Pak Dwi, bagaimana kita ini kadangkala kita ini menduakan Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam hidup kita harus dengan segenap hati kita mengikut Tuhan. Nggak usah mengikut yang lain-lain, apalagi mengikut arwah-arwah orang yang sudah meninggal. Ya, ketika masih hidup saja tidak mampu menolong kita, apalagi sudah meninggal, itu tidak bisa. Jadi bagaimana mungkin kita akan memiliki suatu keadaan hati kita itu akan baik, kita menjadi orang Kristen yang baik-baik saja di hadapan Tuhan jikalau kita mendua hati? Tidak bisa Bapak Ibu sekalian ya, tidak bisa. Nah, karena itu di dalam hidup ini kita mengikut Tuhan, kita nggak usah kita melihat orang lain, kita nggak usah senyum kepada kadang-kadang begini loh Bapak sekalian, yang saya maksudkan itu kadang-kadang seperti bersandiwara itu. Kita bisa tersenyum kepada yang lain, padahal hati kita itu benar-benar berantakan. Ya, padahal hati kita nggak bisa begitu Bapak sekalian. Di dalam hidup kita, di dalam kita mengikut Tuhan, kita harus luar biasa. Kita harus pasrah. Kalau Pak Dwi bilang pasrah bongkoan Pak Dwi. Nah, pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan. Artinya kita mengikut Tuhan ya sudah. Kita jangan ke sana, jangan ke kanan ataupun ke kiri. Kita mengikut Tuhan. Pandangan kita ke depan. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya juga sama seperti Bapak Ibu ya. Saya juga masih belajar, saya juga banyak kesalahan, saya juga istilahnya banyak, saya juga manusia yang penuh kelemahan, tidak sempurna. Karena itu mari kita belajar bersama-sama, kita bergandengan tangan di dalam Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar baik di hadapan Tuhan. Bukan baik di hadapan sesama, tetapi baik di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hanya itu yang menjadikan hidup kita berharga di mata Tuhan. Jadi demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu ingat tadi, supaya kita menjadi orang memiliki suatu kehidupan hati yang baik di hadapan Tuhan, yaitu kuncinya kita takut akan Tuhan. Kemudian kita jalan di jalan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga apa Bapak sekalian? Ya, apa? Iya, beribadah kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Baru kita akan memiliki suatu kehidupan, keadaan kita berkenan kepada-Nya. Itulah ketetapan-ketetapan yang Tuhan ingin Bapak Ibu dan juga saya lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita dan mengingatkan kepada kita. Kita jangan melihat orang lain, jangan melihat menghakimi suami, jangan menghakimi istri, jangan menghakimi anak-anak, jangan menyalahkan menantu, mertua, bahkan orang tua, nenek. Tetapi kita melihat diri kita masing-masing. Kita belajar, sudahkah keadaan saya baik di mata Tuhan? Karena itu yang
yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Kita nggak usah mengoreksi orang lain, kita nggak usah mengoreksi tetangga, nggak usah, jangan tetangga, istri saja nggak perlu, karena suami belum tentu lebih baik dari istri juga belum tentu lebih baik daripada suami. Karena itu kita hendaknya mengoreksi diri kita masing-masing, apakah kita sudah benar-benar baik di mata Tuhan. Amin.